الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك يا ربنا إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي اتق الله حتى يأتيك الموت. وقال في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر قولوا قولا سديدا ادع إلى سبيل ربك قولوا قولا سديدا فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو أن يخشى بذلك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله بهذا القول بالدعوة إلى الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة بالدعوة إلى الله قولا سديدا. وقال في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال في الحجرات أيها الناس اتقوا ربكم. قال في النساء اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في النساء رجالا كثيرا ونساء ليس لهم شيء إلا بالتقوى. قال في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ingin rasanya berbahasa Arab, tetapi kemudian ada di antara kaum muslimin yang hadir hari ini yang saya khawatir tidak mengerti kemudian ketika kami menggunakan bahasa Arab. Maka kami akan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia dan akan kami selipkan berbahasa Arab sebahagian kecilnya agar para mahasiswa kami bisa mengambil ibrah dari pelajaran dari khutbah yang kemudian kita gunakan dengan bahasa Arab. Sidang jamaah Jumat, ketahuilah, tidaklah Allah menciptakan dunia ini kecuali dunia yang fana ini ada ibtila, ujian, adalah imtihan, ujian, adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya semua yang Allah titipkan di muka bumi ini, hartamu, keluargamu, dan semua yang kamu cintai adalah bagian daripada fitnah, ujian yang Allah titipkan kepada kalian. Ada yang hari di mana dia akikah dengan anaknya, anak yang dia tunggu 5 hari dari Kabupaten Takalar. Kisah nyata yang membuat kita punya ibrah, di mana anak yang lama ditunggu, saudara sekalian, di hari kelima undangan disebar untuk mendatangi akikah di hari ketujuhnya. Tetapi Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha lemah lembut
mencabut nyawa sang anak di hari akikahnya, di hari ke-7, di pukul 8 pagi. Di saat semua datang dengan penuh tawa, penuh suka, penuh bahagia, menanti anak 5 tahun dari seorang temannya, dari anaknya, dari keluarganya, hadir membawa hadiah, hadir ikut mendapatkan kenikmatan dari lahirnya sang anak yang ditunggu 5 tahun. Hari ke-7 Allah lebih sayang dengan sang anak. Allah cabut nyawanya di hari ke-7 di pukul 8 pagi, di mana undangan beredar pukul 9 pagi. Kisah nyata dari Kabupaten Takalar. Yang tadinya orang datang membawa hadiah, ingin membersamai, senyuman sang ayah, senyuman sang ibu berubah. Tidak ada waktu untuk menyebar WhatsApp, tidak ada waktu untuk menyebar pesan bahwa anak yang ditunggu selama 5 tahun meninggal di hari ke-7. Tapi inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Tetapi Allah yang lebih sayang, semuanya sudah terukur. Kasih sayang Allah sudah diukur bahkan kepada bayi yang ditunggu 5 tahun. Dari setiap doa dari sang ayah dan sang ibu, Rabbi habli minas salihin. Allah lebih sayang pada bayi tersebut. Allah cabut nyawanya, saudaraku, di hari ke-7. Dan Anda bisa bayangkan perasaan sang ayah, perasaan sang ibu, dan perasaan semua yang hadir dalam acara akikah, yang tiba-tiba belum sempat beredar berita bahwa sang bayi wafat. Karena orang berada dalam kesedihan yang luar biasa. Jangankan pegang handphone, untuk menatap wajah orang lain sang ayah sudah tidak kuat. Pandangannya tertuju pada anak yang dia tunggu 5 tahun. Pandangan sang ibu lebih menyedihkan. Bayi yang dia kandung 9 bulan, yang dia doakan 5 tahun, 360 hari dikali 5 tahun. Itu harus dipandang dengan tatapan, mestinya hari itu bahagia. Subuh harinya belum ada apa-apa, Ustadz. Jam 6 pagi belum ada apa-apa. Semua masih sibuk menyiapkan makanan-makanan. Kambing yang disiapkan, makanan yang disiapkan untuk mereka yang hadir akikah. Tetapi Allah dengan kelembutan takdirnya yang maha menakdirkan, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Terjadilah yang terjadi, saudaraku. Ini satu kisah di antara kisah yang sangat banyak sekali yang kita tidak bisa fahami dengan kasat mata kita, dengan logika pikiran kita. Ada seorang ustadz menunggu anak 14 tahun, saudaraku. Ada yang menunggu jodohnya 35 tahun. Syekh kami di Sudan ada yang menikah di usia 46 tahun baru menemukan jodohnya. Saya S1 dia belum menikah, saya S2 di sana belum menikah, saya S3 di Sudan belum menikah. Nanti ketika saya pulang selesai S3 saya, barulah saya dapat undangan pernikahannya. Saya datang, dia belum menikah, saya masih S1, dia sudah jadi dosen. Saya menikah di semester 5, dia belum menikah. Saya sudah punya anak ketika S2, dia belum menikah, dosen saya. Kurang apa ilmunya? Tapi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menakdirkan, dan tidak ada yang lebih indah dari takdir Allah. Yang mahasiswa mengatakan enak jadi dosen, yang dosen mengatakan enak jadi mahasiswa, nggak ada beban, nggak perlu mikirin kontrakan rumah, nggak perlu mikirin bagaimana beli popok bayi. Semua akan melihat rumput tetangganya lebih hijau daripada rumput rumahnya. Dan itulah manusia, saudara sekalian, selalu menyikapi takdir Allah dengan pandangan matanya, dengan logika akal fikirannya. Padahal Allah menyikapkan kepada kita lewat pesan-pesan indah bagaimana Allah menyiapkan kisah-kisah nyata dalam Al-Quran. Kalau tadi yang saya kisahkan kisah yang terjadi di Kabupaten Takalar, maka bukalah Quran kalian. Bukankah ada dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbah? Ingatkah kalian ketika Ayub mengangkat tangannya lalu mengatakan, nada rabbah anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya terkena penyakit yang saya berat, sangat berat, ditinggal oleh pegawai-pegawainya. Ayub sang kaya, habis hartanya, pegawainya pergi, lalu sakit dirinya, anaknya pergi, lalu terakhir istrinya pergi meninggalkannya. Idnada rabbah. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan ketika Ayub berdoa, anni massaniyad dur, ya Allah aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang maha penyayang. Fastajabna lah, kami jawab doanya di saat ujiannya sangat berat, di saat waktu itu dia tidak punya siapa-siapa, bahkan istrinya meninggalkannya. Fastajabna lah. Tapi lihat, kelembutan takdir itu akan selalu terlihat
bagi orang yang memandang takdirnya dengan pandangan iman, bagi yang memandang takdir itu dengan pandangan ikhlas karena imannya, kelembutan takdir Allah. Lihat saudaraku, fastajabna lah, kami jawab doanya. Fakashafna ma bihi min dur, kami selesaikan semua penyakitnya, kami angkat semua penyakitnya. Wa atainahu ahlah, kami kembalikan keluarganya, istrinya kembali, anaknya kembali. Zaman itu tidak ada WhatsApp, Ayub tidak mengirim pesan, pulanglah saya sudah sembuh. Tidak, saudara sekalian. Wa atainahu ahlah, Allah yang gerakkan hati istrinya untuk kembali kepada suaminya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina, rahmat dari kami. Maka hakikat dari setiap takdir Allah ada rahmat Allah. Itulah yang harus kita percaya. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada ujian, ada kenikmatan, semua bagian daripada kelembutan takdir Allah. Yakinlah saudaraku yang dimuliakan Allah, siapapun di antara kita hadir hari ini membawa masalah-masalahnya, siapapun di antara kita hadir hari ini dengan takdir-takdirnya, dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ada yang penuh dengan kemewahan, ada yang sudah cukup dengan dunia, tapi satupun anak belum diberikan kepadanya. Ada yang subhanallah dititipkan 6 anak, 7 anak, tetapi subhanallah Allah uji lewat jalur ekonominya. Ada yang diberikan ujian lewat jalur ekonomi, diberikan juga jalur lewat jalur anak-anak yang kemudian banyak. Masing-masing punya nikmat karena masing-masing punya ujian. Tetapi ingat ayat Allah ketika kemudian Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 214, am hasibatum, apakah kamu mengira wahai Muhammad, an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira wahai Muhammad dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan mudah masuk surga? Dan ayat ini diulang juga dalam ayat yang lain, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun. Sedangkan Allah belum tahu apakah kalian mengirakan mudah masuk surga, sedangkan Allah belum tahu mana di antara kalian yang siap berjuang untuk setiap takdir yang Allah tetapkan, untuk siap berjuang untuk setiap apa yang telah Allah putuskan di lauh mahfudnya, untuk setiap takdir-takdir yang Allah sudah catatkan kepada kita. Apakah kita mau berjuang, dan apakah kemudian kita mau sabar atas ujian itu? Dalam ayat yang di Al-Baqarah 214 dengan lebih tegas lagi Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira wahai Muhammad dan para sahabat yang mulia, para sahabat yang selalu membersamaimu, apakah kalian mengira mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Inilah tingkat ujian terberat ketika Allah katakan dan sedangkan belum datang kepada kalian ujian yang Allah berikan kepada kalian sebagaimana Allah berikan kepada orang sebelum kalian. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Lalu Allah sebutkan 3 hal yang paling membahayakan dalam kehidupan. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka diuji dengan musibah, digoncangkan dari kanan dan dari kiri. Musibah datang silih berganti. Abu Ubaidah Al-Jarrah, aminu hadil ummah, yang melepaskan besi yang melengket di pipi Nabi dengan giginya. Dengan itu dia terkenal dengan sang ompong di jalan Allah. Karena giginya dia korbankan untuk melepaskan besi yang melengket di pipi Nabi. Umar tidak berani mencabut, khawatir Nabi kesakitan. Abu Bakar tidak berani mencabut, khawatir Nabi merasakan rasa pedih. Lalu datang aminu hadil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan giginya. Mengapa dengan giginya? Karena dia tahu begitu sakit yang dirasakan Nabi ketika kemudian besi itu melengket di pipi beliau. Maka Abu Ubaidah dengan giginya, saudaraku yang dimuliakan Allah, menangis. Kalian kalau baca sirah Abu Ubaidah melepaskan gigi, mengikhlaskan giginya, dia tarik dengan penuh kekuatan dan dengan penuh kelembutan. Menarik jangan sampai Nabi kesakitan dengan gigi, dan jangan sampai Nabi merasa sakit. Maka dengan gigi itulah dia tarik, dia gigit, dan dia pelan-pelan
sambil menatap sang wajah Nabi yang mulia. Menetes air mata Abu Ubaidah al-Jarrah, aminu hadhil ummah. Dan Anda bisa rasakan bagaimana penderitaan Nabi SAW, makhluk yang sangat dicintai Allah, ketika besi itu harus lepas dari pipi beliau. Belum kejadian di Taif, ketika sudah berdarah-darah wajahnya, datang dua malaikat mengatakan, "Ya Rasulullah, jika kau perintahkan saat ini juga agar aku meletakkan bukit-bukit di Taif ini di atas penduduk Taif, maka saya akan kerjakan." Kata Rasulullah, "Da'hum, biarkan mereka. Mereka umat yang belum mengenal aku. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul." Sampai Rasulullah mengatakan dengan beratnya ujian, Rasul dengan generasi terbaik saudara sekalian, khairul quruni qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqula Rasul, sampai Allah menceritakan dalam Al-Quran beratnya ujian, sang Nabi mengatakan, dan orang-orang generasi iman yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Mus'ab ibn Umair. Siapa yang tidak mengenal keimanan mereka? Khalid ibn Walid, Mu'ad ibn Jabal. Siapa yang tidak mengenal mereka? Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Ay laisa ar-rasul wahdah, walladzina amanu ma'ah. Lihat tafsiran ayatnya wahai para anak-anakku mahasiswa. Lihat, kalaulah Anda mengeluh dengan perjuangan menuntut ilmu, di mana Anda dari ayat ini? Di mana Anda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Hatta yaqula Rasul, sampai Rasulullah mengatakan karena beratnya ujian, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Sampai beratnya ujian, kalau lelah begadang untuk menuntut ilmu, sahirul layal untuk mendapatkan tahajud, kemuliaan, Anda malas-malasan menuntut ilmu. Anak-anakku, wahai mahasiswaku, bagaimana dengan perjuangan Nabi yang yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, mata nasrullah. Nabi sampai mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Lalu Anda bermalas-malasan di kampus ini. Di mana Anda dengan perjuangan Islam? Anda habiskan waktu Anda di media sosial. Di mana Anda dengan perjuangan Islam? Anda malas menghafal Al-Quran. Di mana Anda dengan perjuangan Islam? Walladzina amanu ma'ah yaqular rasul. Dan Allah tidak cukupkan dengan mengatakan yaqular rasul, tetapi ditambah hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu qarnu rasulillah, ashabu rasulillah. Generasi terbaik mengatakan, mata nasrullah. Tidak malukah kalian dengan anak-anak Gaza yang hari-harinya menghafal Al-Quran di tenda-tenda perbatasan di Rafah? Tidak malukah kita kalau kemudian kita malas-malasan menghafal Al-Quran, kita malas-malasan menuntut ilmu syar'i, padahal kita adalah calon-calon dai di kampus-kampus yang mulia ini, di kampus yang akan mengutus kita menjadi seorang dai, lalu kita bermalas-malasan menghafal Quran. Tidak malukah dengan anak-anak Gaza yang punya impian menjadi pasukannya Brigadir Al-Qassam yang syarat masuknya 10 juz Al-Quran? Tidakkah Anda sadar, saudaraku, wahai para mahasiswaku, bahwa dunia sudah penuh dengan fitnah dan akhir zaman sudah sangat dekat? Semua tanda kiamat yang dikatakan Nabi sudah dilihat dengan mata kepala. Kapan Anda mau sungguh-sungguh? Apakah nanti masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu? Tidakkah kita berkaca dengan ayat ini, walladzina amanu ma'ah mata nasrullah? Tapi yakinlah, bagi yang sungguh-sungguh, busyrah lakum, bagi yang datang dari Papua, datang dari Kalimantan, belajar di kampus ini, datang dari Jawa, belajar di kampus ini sungguh-sungguh, busyra lakum ala inna nasrallahi qarib. Allah jawab di ujung ayatnya, ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah pertolongan Allah sangat-sangat dekat. Alaisa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh sangat dekat? Rasanya kemarin baru masuk kampus, sekarang sudah lulus. Hafalan Quran tidak ada, hafalan hadis tidak ada, ikut ujian hanya formalitas. Apa yang ingin dibawa? Mau menjadi orang yang ala inna nasrallahi qarib, Al-Baqarah, untuk Rasulullah, atau alaisa subhu biqarib, ujian, musibah, azab yang Allah timpakan pada kaum Lut,
Alaysas subhu biqarib. Yang malas-malasan tunggu. Alaysas subhu biqarib. Yang sungguh-sungguh busyra. Ala inna nasrallahi qarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurul barrur rahim.